menuju Kerajaan, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Papua Barat, Provinsi Sumatera Utara. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Gorontalo. Hari ini, Kamis 6 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran ujian kinerja pada kelas 3, tema 3, subtema 4, pembelajaran 5. Mari kita saksikan. Siap, Bro. Oke, aku udah. Mari siap semuanya. Oke, silakan masuk. Teratur ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, bagus. Sehat semua ya? Sehat.
juga anak-anak dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, Ibu Guru akan membahas tentang proses terjadinya hujan. Bagaimana ya hujan itu bisa terjadi? Air hujan itu berasal dari mana ya? Anak-anak ada yang tahu? Proses terjadinya hujan dimulai dari matahari yang menyinari laut, sungai, danau, dan sumber-sumber air lainnya secara terus-menerus, membuat air yang ada di laut, di sungai, di danau menjadi panas. Perhatikan ya nak, ini matahari, kemudian ini sinarnya. Sinarnya ini menyinari sumber-sumber air seperti laut ini. Yang ini, air laut yang terkena sinar matahari ini akhirnya menjadi panas. Kalau air menjadi panas, airnya akan menghasilkan uap. Sama seperti kalau bunda-bunda di rumah memasak air. Perhatikan kalau bunda-bunda memasak air, jika airnya sudah panas, uapnya akan naik ke atas. Seperti ini. Begitu juga dengan sumber-sumber air yang ada di permukaan bumi. Seperti laut ini. Jika air laut ini sudah panas, akan menghasilkan uap. Uapnya yang ini akan naik ke atas. Seperti ini. Uap-uap air yang naik ke atas berubah menjadi partikel-partikel es kecil atau butiran-butiran air yang seperti ini. Kemudian butiran-butiran air ini saling mendekati dan bersatu hingga membentuk awan. Semakin banyak butiran-butiran air yang bersatu, awan yang terbentuk juga akan semakin tebal dan hitam seperti ini. Awan-awan yang terbentuk kemudian tertiup oleh angin dan berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Perhatikan ya, awan ini jika ditiup angin akan berpindah dan karena terus menyatu, maka butiran-butiran airnya ini yang sangat bermanfaat untuk semua makhluk hidup. Proses terjadinya hujan. Proses terjadinya hujan. Apa yang kamu ketahui lagi dari video tersebut? Sebelum terjadinya hujan, ada penguapan dari air naik ke atas. Iya. Setelah itu membentuk awan. Oke. Nah, sekarang kita lihat proses terjadinya hujan tadi dari gambar. Nih. Coba baca dulu Daniel. Proses terjadinya hujan. Air menguap naik ke atas. Uap air yang naik ke atas berubah menjadi awan. Kemudian beban air yang dikandung oleh awan semakin berat, sehingga tidak kuat mengembang. Akhirnya jatuh ke bumi. Air yang jatuh ke bumi namanya hujan. Stop, oke lah, lanjut baca. Pada proses terjadinya hujan, terjadi beberapa perubahan wujud benda. Perubahan tersebut diantaranya 1. Evaporasi. Artinya proses Penguapan air. 2. Kondensasi. Artinya pengembunan. 3. Proses artinya Presipitasi artinya presipitasi. Artinya proses mencairnya butiran di awan butiran es di awan, lalu hujan menjadi titik-titik. ke
ganti Ella dan Erik. Oke, sekarang untuk nomor masing-masing. Oke, nah sekarang Ibu bagikan LKPD kelompoknya ya. LKPD-nya yang harus dikerjakan. Ini ada LKPD-nya. Setiap kelompok mendiskusikan apa yang harus dikerjakan, apa yang harus diselesaikan di LKPD ini. Oke? Ini. Diskusikan ya, kira-kira apa yang harus diselesaikan di dalam LKPD tersebut. Dibuka dulu, ditulis nama kelompoknya, ditulis nama kelompoknya, anggotanya, baru dibuka lembaran berikutnya apa yang harus dikerjakan di sana. Bisa ya? Oke, ayo dikerjakan ayo. Kalau ada yang kurang paham, boleh ditanyakan sama Ibu. Tapi pertama diskusi dulu sama kawannya ya. Nah, kalau yang tidak paham, setelah diskusi tanyakan sama Ibu. Oke? Bisa ya? Ayo dikerjakan ayo. Ibu kasih waktu 10 menit. Oke, dikerjakan ayo, ayo, ayo. Dikerjakan dengan benar. Nanti setelah itu kita presentasi ke depan, setiap kelompok membacakan hasil diskusinya. Ada yang kurang mengerti? Paham semua ya? Ingat, yang dikerjakan hanya masih LKPD Bahasa Indonesia. Itu kan ada dua mata pelajaran ya kan, dua muatan mata pelajaran. Ada bahasa Indonesia sama matematika. Nah, sekarang bahasa Indonesianya dulu, nanti matematikanya setelah ada penjelasan dari Ibu. Paham ya? Oke. Sudah siap, Bu? Udah siap? Oke, bagus. Kelompok berapa yang udah siap? 1. Udah siap semua? Oke, bagus. Nah, karena udah siap semua, sekarang perhatikan lagi ke depan. Nah, lihat. Gambar apa di sana? Hujan. Hujan, terus? Anak-anak. Anak-anak, terus? Kucing. Selain kucing? Rumah. Maksudnya keadaannya di situ bagaimana? Hujan. Hujan, anak-anak sedang Berteduh. Nah, oke, anak-anak sedang berteduh. Sekarang lihat selanjutnya ya. Baca dulu. Amida. Ini jadi baca Amida yang di depan. Ayo baca dulu. Siti dan temannya pergi ke sekolah jam 07.15. Mereka pergi dengan berjalan kaki. Namun pada saat di perjalanan, hujan pun turun dengan deras. Pada akhirnya Siti dan temannya tidak dapat melanjutkan perjalanan. Mereka berteduh beberapa saat sampai hujan reda. Siti dan temannya kembali melanjutkan perjalanan ke sekolah pada pukul 9:10. Oke, lanjut dulu, Siana. Dari cerita teks di atas kita dapat menentukan namanya waktu Siti dan temannya menunggu hujan reda. Oke, bagus. Nah, ini yaitu kegiatannya di sini. Ini kegiatan yang ada di gambar ini tadi. Ini kegiatannya di gambar ini. Si Siti mau berangkat ke sekolah. Setelah sampai di perjalanan
biar mereka bisa melanjutkan perjalanan. Nah, sebelumnya kita lihat dulu video pembelajarannya biar tahu kita nanti cara mengerjakannya. Paham ya? Oke, sekarang kita lihat dulu videonya biar tahu nanti kita cara mengerjakan soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Soleh-Solihah. Pagi ini kita akan belajar matematika di tematika subtema 4, penjumlahan dan pengurangan satuan waktu, dijumlah dan dikurangi. Oke, perhatikan contoh soal cerita dari Ustazah. Silakan didengarkan ya. Yang soal nomor 1, dan dalam waktu 1 jam lebih 10 menit. Layangan kedua diselesaikan 1 jam lebih 30 menit. Pertanyaannya, berapa lama adik menyelesaikan 2 layangan tersebut? Perhatikan soal ceritanya. Adik membuat 2 layangan. Ya toh, tadi 1 jam lebih 10 menit dan 1 jam lebih 30 menit. Pertanyaannya, berapa lama menyelesaikan? Berarti berapa lama ya toh semuanya? Jadi dijumlah nanti kurangi. Dijumlahkan. Perhatikan cara penyelesaiannya. Perhatikan. Tadi layangan yang pertama dibuat selama 1 jam 10 menit. Layangan kedua 1 jam 30 menit. Pertanyaannya, berapa lama adik menyelesaikan layangan? Berarti dijumlahkan. Tinggal dijumlahkan saja. Menit. Jadi kalian menuliskannya itu jam urut dengan jam, menit juga urut dengan menit. Jadinya juga jam dan menit. Jumlahkan angkanya 10, 0, 1 ditambah 3, 4, ya, jam. 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi adik menyelesaikan layangan itu selama 2 jam lebih 40 menit. Nah, itu tuh soal yang pertama. Sekarang perhatikan contoh soal nomor 2. Paman pergi ke Semarang menempuh waktu selama 2 jam lebih 50 menit. Sehari setelahnya, Paman pergi ke Kudus menempuh waktu 1 jam 15 menit. Pertanyaannya, berapa selisih waktu yang ditempuh Paman ke Semarang dan ke Kudus? Pertanyaannya selisih. Yang namanya selisih itu dikurangi. Angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Oke, perhatikan cara pengerjaannya ya. Cara pengerjaan nomor 2. Tadi Paman ke Semarang yang pertama 2 jam lebih 50 menit. Paman ke Kudus 1 jam lebih 15 menit. Pertanyaannya selisih. Selisih itu dikurangi angka yang besar kurangi angka yang kecil. Disamakan baru kita kurangi angkanya seperti biasa. 0 dikurangi 5 bisa tidak? Tidak bisa. Berarti pinjam depannya. Ini jadi 4, ini 10 kurangi 5, 4 kurangi 1, 3, jam. Lalu 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Jadi selisih waktu yang ditempuh oleh Paman ke Semarang dan ke Kudus adalah 1 jam lebih 35 menit. Bisa ya? Biar kalian ingat kalau selisih itu angka yang besar dikurangi angka yang kecil untuk lebih memudahkannya. Oke, bisa ya? Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, tadi kita melihat apa di situ di video? Pembelajaran tentang apa? Matematika, yaitu tentang jam, menjumlahkan kegiatan kita yang kita lakukan yaitu jamnya, ya kan? Nah, sekarang coba lihat
Oke. Nah, ini Siti berangkat ke sekolah jam 7.15. Nah, setelah itu ternyata di tengah jalan datang hujan. Mereka berteduh. Setelah itu mereka berangkat lagi jam 9:10. Kira-kira diapain? Dikurangkan dia berarti nanti baru hasilnya. Selama itulah mereka menunggu di dalam gubuk, menunggu hujan reda. Berarti jam 9:10 dikurang jam 7:15. Kita perhatikan ya. Ini 0 dikurang 5 bisa? Nggak bisa. Berarti kita pinjam. Jadi 10 dikurang 5. 10 dikurang 5 berapa? Nah, ini tinggal berapa? Tinggal 0. Berarti 0 dikurang 1 bisa? Nggak bisa. Kita pinjam dari angka 9. Berarti jadi 10. 10 dikurang 9. 10 dikurang 1? 9. Nah, ini tinggal berapa? 8 dikurang 7? 1. 0 dikurang 0 ya, 0 ya. Berarti mereka menunggu di dalam gubuk agar bisa melanjutkan perjalanan setelah hujan reda selama 1 jam 95 menit. Oke. Atau nah sekarang ibu tanya kamu, pernahkah ada pengalaman seperti ini berangkat ke sekolah ataupun mau berangkat kemana? Setelah itu ternyata di perjalanan hujan reda, hujan datang. Kamu berhenti atau di rumah orang atau di gubuk orang untuk menunggu hujan reda agar bisa melanjutkan perjalanan lagi. Pernah pengalamannya seperti itu? Pernah. Siapa yang pernah seperti itu pengalamannya? Oke, Daniel, coba ceritakan. Berapa lama kamu menunggu baru hujannya reda? Berapa lama kamu menunggu di dalam gubuk? Kira-kira berapa menit? 10 menit. Kira-kira 10 menit. Baru setelah hujan reda, baru lanjutkan perjalanan. Siapa lagi tadi? Siapa lagi tadi ada pengalamannya seperti itu hujan? Oke, Keila. Berapa lama menunggu baru hujan reda? Oh, kira-kira 15 menit. Oke. Mungkin kebanyakan kita pernah seperti itu ya, karena memang di daerah kita ini musim hujan. Nah, sekarang, dari penjelasan tadi, coba lihat LKPD matematikanya ada di situ. Buka, udah dibuka? Udah, Bu. Ya. Sekarang coba kerjakan, diskusikan apa yang harus dituliskan, apa penyelesaian dari soal matematika yang ada di LKPD-nya. Bisa? Nanti kalau kurang jelas, tanyakan sama ibu ya. Diskusikan dulu, jawabnya apa, cara mengerjakannya bagaimana. Nah, setelah kalau memang tidak ada hasilnya, kurang paham, ditanyakan sama ibu. Bisa ya? Bisa ya? Oke. Kalau bicara itu kok suaranya keras, bisa semua? Bisa, Bu.
Berarti sudah benar semua hasil diskusi kelompok 3? Oke, bagus. Nah, silakan duduk. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, sekarang kelompok berapa lagi yang maju? Kelompok 1. Ayo, ada yang di kelompok 1. Siap. Ini untuk matematika ya. Untuk bahasa Indonesianya nggak usah karena tadi sudah dibacakan oleh kelompok 3. Sekarang untuk matematikanya. Nah, ini matematikanya langsung dituliskan aja di depannya. Diperhatikan kawannya sedang menuliskan, nanti kalau memang kurang benar nanti bisa ditanggapi ya. Oke. Ini untuk hasil diskusi kelompok 1 untuk matematika yang bagian A, B, C. Coba diperhatikan. Apakah sini benar? Salah yang B-nya. Salah yang B-nya. Oke, siapa yang bisa berbagi? Yuk. Kelompok berapa ini? Oh, kelompok dari kelompok 2. Katanya kurang tepat untuk hasil jawaban bagian B. Oke, sudah benar ini? Dulu. Sudah benar ini? Sudah benar? Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, sekarang untuk kelompok terakhir, kelompok 2 ya, belum ya? Oke, kelompok 2, ayo tuliskan dulu hasil diskusi matematikanya. Perhatikan kawannya ya, nanti kalau kurang tepat coba ditanggapi ya. Oke? Ya? Oke. Duduk dulu. Sekarang perhatikan untuk hasil diskusi kelompok 2 bagian D, E, F. Benar ini? Benar, Bu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu ya untuk kelompok 2. Nah, sekarang semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusinya dari setiap kelompok masing-masing. Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Oke, biar semangat ya kan, biar semangat. Kita berdiri dulu ya sebentar yuk. Kalau sore tepuk 3 kali, kalau malam tepuk setengah. Sekarang kita coba ya. Oke, pagi, siang, sore, malam. Oke, siang, pagi, sore, malam. Oke, pagi. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Nah, sekarang dari hasil pembelajaran kita tadi hari ini, kita belajar apa yang sudah kita pelajari dari tadi hari ini. Apa yang sudah kita pelajari? Coba Gela duluan, Gela katanya. Oke, mengetahui proses terjadinya hujan. Ada lagi? Tentang Jarak yang kita tempuh. iya, jarak kita tempuh atau waktu kita selama melakukan kegiatan. Jadi, kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu, nah ini ya, kesimpulan materi kita hari ini. Coba bacakan Daniel. Kesimpulan, proses terjadinya hujan karena adanya penguapan air laut, air sungai, dan lain-lain. Kita bisa menghitung lamanya waktu. Oke, jadi kesimpulan materi kita hari ini yaitu mengetahui dan memahami proses terjadinya hujan karena adanya penguapan air laut, air sungai, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, kita bisa menghitung lamanya waktu kita melakukan kegiatan. Paham ya? Sampai
silakan dikerjakan ya. Tuliskan dulu namanya, baru dikerjakan. Kalau